Alhamdulillah, kita kembali di 107,9 MHz dan juga MACT TV. Sekarang waktunya pendengar pemirsa, monggo yang ingin live langsung ke 6746352. Untuk SMS maupun WA, monggo 0821 336 70.000. Tadi kita berbicara tentang Ali Imran 78. Kita sapa dulu saudara kita yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Ali Gayam Sari. Oh, Pak. Pak Ali, tangguh sekali betul. Mau tanya sekitar badal haji, Ustaz. Badal haji. Ya, apakah dasar hukumnya ada di Quran atau hadis? Kalau ada, apa syarat-syarat untuk bisa membadalkan orang tua khususnya atau orang lain boleh enggak? Sementara itu matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ali Dinggayam, ya yang Jadi pertama. kaitannya dengan badal haji itu di hadis diterangkan bahwa ada seseorang perempuan yang menanya Nabi, ibu saya meninggal dunia. Itu seandainya bisa ngomong itu pasti pengen untuk bisa berangkat haji. Tapi udah meninggal dunia. Lah seandainya saya mewakili hajinya boleh enggak? Boleh. Sehingga akhirnya itu dijadikan hukum qiyas, hampir berarti semua ibadah ketika dia itu sudah meninggal maka boleh diqadha oleh keluarganya. Contohnya seperti itu. Terus kemudian misalnya juga badal haji bagaimana? Kalau itu berarti badal ya. Yang boleh dibadali itu satu karena sudah meninggal dunia. Yang kedua atau dia masih hidup. Tapi ini pada hadis yang lain. Jadi di hadis yang lain diceritakan lapor sama Nabi. Nabi saya punya orang tua. Kalau ini ceritanya bapak-bapak. Tapi bapak saya ini sudah nggak kuat untuk bisa duduk di kendaraan. Waktu itu kan naiknya unta, tumbak ke unta mesti tiba, wis ora iso linggih. Nah, kalau sekarang mungkin tumbak ke kursi roda, sekarang dinaikkan pesawat. Bahkan sekarang pun meskipun sakitnya agak parah pun masih banyak yang tetap diberangkatkan ya, karena kasihan daftar tunggunya terlalu lama itu, sehingga dari pihak Kemenak memberi kebijakan untuk tetap diizinkan asal ada keluarga yang ngurusi. Nah, gitu. Jadi kaitannya dengan dia itu bisa enggak di sana aktivitas atau ada enggak yang bertanggung jawab. Kalau enggak ada yang bertanggung jawab misalnya ya orangnya sudah enggak mungkin untuk didudukkan di kursi roda dan sebagainya. Ya wis cetha wis kudune matang-matang ning ngamben ya udah itu langsung dibadali aja. Boleh dibadali. Adapun kalau syaratnya badalkan itu ya satu orang hanya mewakili satu orang. Satu orang mewakili. Kemudian yang badali juga sudah harus pernah haji. Jadi kalau dia sendiri urung haji kok makili ya kuwi cara hitungane ki ya jeruk mentah makili jeruk mateng kan ya urung iso. Nah, walik. Nah itu. Jadi setelah dia sudah pernah haji baru boleh jadi badal haji dan itu harus mewakili satu orang saja. Enggak boleh dalam satu orang mewakili beberapa orang, enggak boleh. Nah gitu. Kalau soal biaya harga itu kesepakatan. Kalau setahu saya ya rata-rata kalau di Kemenak itu ya paling ya sekitar ya 5 juta sampai 10-an. Nah gitu. Ya tinggal kesepakatan. Tapi yang pasti orang yang sudah meninggal atau sakit yang sudah tidak memungkinkan untuk bisa duduk, minimal duduk karena di sana itu nanti juga harus tawaf dan sebagainya. Nah, karena itu kalau sudah nggak mampu untuk duduk boleh dibadalkan. Jadi boleh, masih hidup boleh dibadali. Kalau memang sudah tidak memungkinkan. Pernah terjadi di Rejosari itu. Sudah daftar, sudah keluar jatah berangkat. Tapi ketika ngurus surat dulu surat hijau itu ya, buku sehat. Nah, buku kesehatan. Ternyata di rongsen itu ternyata kakinya itu tulangnya patah. Nah, sehingga akhirnya dari pihak dokter tidak berani mengeluarkan surat sehat. Padahal bang yo sehat waras wiris mikul luku ya iso, brujul ya iso, macul ya kiyeng. Tetapi nyatanya surat enggak keluar. Akhirnya ya enggak berangkat. Nah, tapi alhamdulillah dia ya legowo. Ya wis diwakilke. Akhirnya ya badalke. Itu boleh. Iya. Moga masih ketemu di 6746352, moga yang mau live. Ya, sambil nunggu yang live kita baca SMS dulu ya. Ya dari Pak Is nih. Assalamualaikum Jai. Waalaikumsalam.
Kalau ada makmum masbuk atau sendiri di shaf kedua dan tidak ada yang menemani sampai akhir sholat. Pertanyaannya, jika saya berada di depannya tapi dia tidak kasih kode, apakah saya harus ke belakang menemaninya? Yang kedua, kalau saya jauh dari dia dan di depannya tidak mengerti, apakah makmum yang sendiri itu sah sholatnya? Yang ketiga, pada saat sholat menahan hajat itu bagaimana hukumnya? Jadi itu kaitannya hanya dengan makruh saja. Makruh Ya. saja. Jadi ketika kita itu dalam posisi berdiri sendiri, kemudian kita posisi ada di depannya, itu kalau kaitannya memang dia sebagai makmum masbuk, itu kan ceritanya ketika satu imam, satu makmum itu kan kanan kiri, yang makmumnya di sebelah kanan mundur sedikit saja. Kalau kemudian ada makmum kedua lagi, maka seharusnya setelah takbiratul ihram ngeplak isyarat itu ditepuk pundaknya. Nah, akhirnya yang depan itu mundur 2 langkah menemani dalam satu barisan. Nah, aslinya itu. Tapi seandainya nggak seperti itu ya tetap sah, nggak mempengaruhi keabsahan. Oh, ya, kita sambut dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Iya, buka Pak Heru. Assalamualaikum Mas Karno dan Pak Ya, Ulul. Ustadz ya. Mau bertanya ini. Rumah saya di kampung saya RT 1. Kemudian kan ada masjid. Kemudian saya sholatnya di RT 2 kan melangkah jauh. Itu kalau saya sholat di RT 2 katanya nggak sah. Apakah memang betul? Nah, yang kedua, soalnya di RT 1 wilayah saya itu masjidnya kotor. Itu dapat sumbangan dari korupsi, manipulasi, dan hasil dari nggak bener lah. Itu bagaimana itu dipakai sholat, berdosa nggak, kok takmirnya diam saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana itu kalau melangkah? Ya, jadi orang sholat di masjid lain ya bebas-bebas saja. Bebas saja. Cuma memang keafdolannya kita diminta untuk sholat di masjid domisili kita. Kalau memang kita lebih dekat. Adapun kalau kita kemudian sholat di tempat yang lebih jauh ya boleh-boleh saja. Dan nanti kalau nggak sah ya kasihan orang yang kerja di luar kota. Masa narik sholat mangkudu mulih. Nah gitu. Kalau rumah saya pedurungan, kemudian pas lagi ngisi ning dais, masa orang untuk sholat ning masjid agung mengko rasah. Waduh ya repot banget itu fikihnya. Ya, jadi sholat dimanapun itu, mau di masjid, mau di musola, bahkan di kantor, bahkan kalau perlu di jalan raya kok tabrak truk ya Pak ya. Jangan. Ya, yang penting di tempat sholat bisa menghadap kiblat, tempatnya suci udah beres. Mau dimanapun ya tetap sah. Tempat tidak mempengaruhi keabsahan sholat kecuali kaitannya dengan najis. Ya, tadi masjidnya kotor dan sebagainya sehingga melompat ke RT lain tadi. Lah kotor itu kan nggak najis kan? Kotor dengan najis beda loh. Jadi yang membatalkan sholat itu najis bukan kotor. Karena kotor bisa jadi nggak najis, debu kotor, iya toh? Ya. Debu kotor. Kemudian batu, kerikil, pasir ya kita menganggapnya juga kotor. Tapi yang buat sholat nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Bahkan ju'ilatil ardu masjidan li umati. Nah gitu. Semua bumi ini diciptakan untuk tempat sujud bagi umatku. Kita sholat dimanapun boleh. Kalau kaitannya dengan kotor dibangun dengan harta haram, korupsi dan sebagainya itu wallahu alam, itu urusan yang kasih sedekah dengan Allah. Nah gitu, dengan Allah. Nah gitu. Ya, jadi gini, kalau ini harusnya dipisah urusannya dipisah. Gini, saya contohkan gini. Yang namanya orang mencuri itu dosa. Ya. Tapi seandainya ada orang wudu dengan menggunakan air hasil mencuri, sah enggak wudunya? Sah. Ya sah. Ora mempengaruhi mergo iki banyu le nyolong wudune ora sah. Sing dosa ki nyolonge banyu, nak wudune ya tetep sah. Dadi urusannya terpisah itu, jangan dicampur. Enggak ada terus batale wudu mergo banyu le nyolong, kan enggak ada. Ya gitu, enggak ada. Jadi misalnya orang sholat di masjid situ, wah ini masjid dibangun nganggo duit korupsi atau duit adol ngrebut tanah tanggane. Ya ora ono batale sholat mergo manggon ning masjid sing dibangun nganggo duit korupsi. Enggak ada itu. Nah, itu soal dia itu korupsi, dosanya dia. Ini tempat untuk sholat, saya ya sholat gitu saja. Ya, seandainya kita mencari model masjid yang dibangun dengan halal, maaf.
Bisakah kita menemukannya? Sulit juga ya. Sulit juga. Maaf, Masjid Agung Jawa Tengah ini dibangun dari mana? Uang negara. Apakah uang negara itu 100% halal? Wah, kalau modelnya prinsipnya seperti yang disampaikan Pak Heru tadi, wah Masjid Agung Jawa Tengah kurang untuk gawe sholat. Karena Pemprov Jawa Tengah apa ngambil dari halal semua. Dari pajak peternakan babi mesti yono, dari pajak WTS yo, ono, dari pajak hotel-hotel yang menyediakan kamar untuk melakukan hal yang tidak baik, yono. Kamu wah kan multi itu. Banyak sekali. Nah, kemudian itu mungkin dari apa itu? Dari hasil usaha negara sendiri juga ada, dari pajak juga ada. Tapi apakah semua dari hal yang halal? Waduh. Wallahu alam itu. Kalau kita menggunakan setiap bangunan masjid yang dibangun ono campurane ora halal kemudian ora sah, termasuk sesuk orang untuk do salat Masjid Agung Jawa Tengah. Ya gitu. Bahkan saya pun nggak yakin bahwa masjid saya atau pondok saya terus kemudian ora katutan. Saya yakin ya mesti ono. Apakah yang nyumbang di tempat saya, Pak Ulil niki titip uang 5 juta untuk pembangunan pondok. Opo aku yo kon teliti. Pak iki duwite njupuk saka ndi, lek korupsi, opo le adol tanah, opo le awe WTS, opo le ngerap. Kan nggak mungkin saya seperti itu. Ya tinggal saya terima saja. Tinggal saya terima. Kecuali kalau saya sudah tahu. Lah lain ceritanya. Kalau kita tahu berarti kan kita penadah. Jangankan hukum agama, hukum positif pun sama. Ketika kita tahu bahwa motor itu memang hasil curian, kok kita mau membelinya? Jangankan menerima, membeli saja kan kita keluar uang. Itu saja kita dicap sebagai penadah. Lah apalagi kalau menerima gratisan, tak kira ada dianggap bosing kok. Nah, ada gitu. Itu pun kita dalam hukum positif kita akan ikut terlibat dalam hubungan dosa itu, hukum itu bisa ditangkap. Sama Pak Heru gitu, dalam hal agama juga gitu. Jadi takmir masjid itu nggak keliru, nggak salah, dan malah tidak tepat ketika kemudian takmir masjid berubah seakan juga berfungsi sebagai reserse atau mungkin detektif gitu ya. Iki untuk duit ngendi ya? Le korupsi apa le adol babi ya? Apa iki le nyolong? Enggak. Lah mengko takmir berfungsi sebagai detektif juga. Jadi artinya gini, Pak Heru, kita enjoy aja lah. Yang satu-satunya yang pernah saya baca di kitab-kitab, ada bangunan yang dibangun dengan harta haram roboh itu satu-satunya cuma Ka'bah Baitullah. Bukan Masjidil Haramnya loh. Oh, Ka'bahnya. Ka'bahnya itu. Jadi Ka'bahnya itu kalau dibangun dengan harta haram roboh. Sore jadi pagi roboh, pagi jadi sore roboh. Itu. Karena itu sampai akhirnya Ka'bah yang seharusnya sampai Hijri Ismail itu hanya sampai kotak itu aja, 16 meter itu toh. Seharusnya plus Hijri Ismail, karena itu disebut baitun, itu dalam bahasa Arab artinya persegi panjang. Tapi itu akhirnya Ka'bah, kubus kotak. Nah jadi kalau Baitullah itu ya kubus kotak Ka'bah itu plus Hijri Ismail itu Baitullah. Itu yang terbukti, memang terbukti dalam sejarah dan tercatat dalam kitab-kitab. Tempat ibadah yang kalau dibangun dengan harta haram roboh. Tapi kalau masjid yang untuk sholat Pak Heru, musola yang di tempat sholat Pak Heru atau masjid yang lain, saya pun nggak berani menjamin bahwa itu 100% halal. Nah, kalau kemudian setiap yang ana katutan haram nanti kemudian rasah, lah monggo ra iso salat kula jenengan. Yang tadi salat. Nah, Pak Is tadi, kalau pada salat menahan hajat itu bagaimana yang terakhir? Itu makruh, tidak membatalkan salat. Makruh. Jadi sebaiknya kalau kita mau berangkat salat kok dalam posisi wis kudu arep pipis, kudu arep BAB ya pipis BAB dulu aja. Nanti datang ke jamaah oman sak rakaat, oman tahiyat akhir pun enggak apa-apa. Yang penting iso melu jamaah. Nah gitu. Lah kalau kemudian posisinya sudah sholat Pak. Lah kalau sudah sholat iso dimpet ya dimpet. Nah itu karena udah posisinya sudah sholat. Nah itu. Lah kuwi nak malah didenke malah gegeri kancane. Dadi wis gerek tahiyat akhir wah jarine kuwi ngempet entut ning nggone salat kuwi makruh akhire wis ketok krasa dintutke sandrut. Akhire sing salat ilang konsentrasine kabeh nang ngono carane. Tadi kalau posisi salat sudah mau salam ya bolehlah dipertahankan. Ceritanya yang makruh itu sudah terasa mau berak, sudah terasa mau kencing, eman-eman mergo wedi nak rauman takbiratul ihram imam, akhirnya memaksakan diri. Itu yang makruh. Dia posisi sudah tahu mau hajat kok malah dimpet.
Tapi kalau sudah dalam posisi sholat baru terasa, ya boleh dipertahankan, enggak makruh lagi. Iya. Waktu satu lagi ya, dari Bumi ya ini. Assalamualaikum Jai. Waalaikumsalam. Saya sering dengar simpang siur jika kadang teman saya sama-sama juga bingung menjawab. Katanya kalau kurban 1 ekor kambing hukumnya bisa untuk 1 keluarga. Tapi ada yang tidak. Yang betul seperti apa? Ya betul. Jadi untuk penamaannya niat untuk 1 orang, tapi niat apa menggugurkan kewajibannya untuk 1 keluarga. Jadi misalnya 1 keluarga, Pak Karno, istri, anak 2 ya Pak. Nah, jenengan korban 1 ekor pun boleh atas nama Karno, tapi kan ya ini sudah menggugurkan semua kewajiban keluarga. Orang diniati pun sudah otomatis. Nah gitu. Nah, kemudian ini niatnya Pak Karno, pahalanya untuk 1 keluarga. Ya memang seperti itu. Bahkan Nabi itu pernah menyembelih 1 ekor untuk seluruh umatnya. Tapi ya tetap menyembelihnya ya untuk Nabi. Cuma ini termasuk maksudnya pahalanya juga untuk seluruh umatku yang tidak bisa berkorban. Jadi sing do medit-medit rata korban rasa khawatir. Wis tahu dikorbani Nabi. Nah gitu. Jadi gini, kalau itu hanya soal peniatan saja, pelafalan niatnya, ini korbannya ulil albab. Ya gitu. Kalau ulil albab dan keluarga ya benar-benar juga. Karena memang di fikih-fikih pun dinyatakan seperti itu. Jadi ketika 1 dari keluarga itu sudah berkorban, maka seluruh keluarganya sudah gugur. Misalnya itu wajib ya gugur kewajibannya. Misalnya itu sunnah kifayah ya sudah gugur kesunahannya. Itu sang 1 keluarga sudah dapat pahala semua. Cukup 1, besok 1 lagi. Jadi itu minimal. Besok 1 gitu aja. Tapi biasanya kan karena untuk anaknya si A. Ya boleh dinamakan untuk tahun ini atas nama anak saya. Atas nama saya boleh seperti itu. Kan hanya bagi takmir atau panitianya nanti mau melafalkan ini korbannya siapa biar mudah saja. Tapi kalau peniatannya untuk keluarga ya itu benar untuk keluarga. Lah kalau saya misalnya setiap tahun nyembelih untuk saya, untuk istri, tapi niatnya ya tetap 1 keluarga. Oh besok untuk anak saya yang barep dan anak yang kedua, besok anak yang ketiga dan anak keempat, besok balik lagi saya dan istri, gitu terus ya gitu. Tapi ya nggak usah terus, wah ini untuk saya 1 dan keluarga, nak perlu jenengi keluarga ini selawe ditulis kabeh. Mesake sing nyembelih. Wes biarkan namanya tetap 1-1. Soal pahala untuk sekeluarga rak niatin jenengan gitu aja. Ya terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan manfaat kita semua ya. Ya pendengar pemirsa dimengerti bincang bicara dengan Kiai Uli Al-Busyaikhun tentang surah Ali Imran 78. Berarti monggo ini adalah mengenai contoh kita di masyarakat bisa kita teladani yang baik. Yang buruk tentunya jangan sampai kita teladani. Karena ini adalah Al-Quran yang perlu kita contoh yang baik-baik. Dan akhirnya saya akan terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala khilafan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.